Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya dapat pada mata kuliah Praktikum Pengendalian Proses dengan judul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali oleh saya sendiri, Niken Larasati dari kelas 2E D3 Teknik Kimia. Nah, tujuan percobaan kali ini yang pertama adalah melakukan tuning parameter pengendali P, PI, dan PID pada closed loop system untuk perubahan set point atau biasa kita kenal dengan servo system sesuai rule yang digunakan. Untuk yang kedua, melakukan analisis respon pada pengendali P, PI, dan PID untuk perubahan set point atau servo system sesuai rule yang digunakan. Jadi, setelah kita melakukan tuning parameter, setelah itu kita melakukan analisisnya. Nah, sebelum kita mengetahui materi ini lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita memahami definisi berikut ini. Closed loop control system adalah suatu kondisi di mana controller atau pengendali dihubungkan ke proses, kemudian controller bertugas membandingkan set point dengan proses variable atau PV serta menentukan tindakan perbaikan. Nah, di sini ada dua jenis yang terjadi pada closed loop control system, yaitu yang pertama servo problem, di mana set point berubah sedangkan disturbance-nya tetap atau D sama dengan 0. Nah, pada servo system ini, ketika sistem sudah berjalan secara otomatis, maka akan diberikan perubahan set point menjadi set point kedua dengan tidak memberikan disturbance. Sehingga respon yang terbaca seperti pada grafik di ini, kita harapkan nilai set point dengan error tidak berbeda jauh. Nah, untuk yang kedua ada regulator problem. Set point tetap atau SP sama dengan 0, sedangkan disturbance-nya berubah. Jadi, perbedaannya dengan servo, kalau servo yang diubah itu adalah set point, sedangkan yang di regulator yang dirubah adalah disturbance. Jadi, pada regulator sistem ini, ketika sistem sudah berjalan secara otomatis, tidak dilakukan perubahan set point. Yang diberikan hanyalah perubahan disturbance, di mana biasanya responnya akan menunjukkan seperti gambar di bawah ini. Nah, yang pertama tentang controllernya. Seperti yang kita ketahui, linear closed loop system pada pengendali feedback biasanya diagram bloknya seperti ini dan memiliki 4 sistem. Yang pertama ada proses, yang kedua ada unit pengukuran, yang ketiga ada controller, dan yang terakhir ada FCE. Nah, untuk bab ini kita memfokuskan ke kotak controller ini. Untuk controller bisa menggunakan beberapa macam, yaitu ada discontinue controller dan continue controller. Pada discontinue controller, di sini ada on-off controller, berarti dia itu tidak terus-menerus. Contohnya, sistem controller yang on-off ini, berarti dia hanya mengenal mode nyala atau mode mati saja. Yang kedua, ada continue controller, terdiri dari proportional controller atau biasa dikenal P, proportional integral controller PI, proportional integral derivatives controller PID. Nah, ketiga jenis kontrol inilah nanti yang akan digunakan pada praktikum. Selanjutnya, apa sih P, PI, dan PID controller? Lalu, apa sih perbedaannya? Nah, ini akan kita bahas di sini. Untuk perbedaan yang pertama, yang terlihat adalah pada diagram bloknya. Yang tengah ini untuk controller. Jadi di sini adalah controller dari setiap prosesnya. Lalu untuk inputnya atau yang masuk adalah error, semuanya di sini ada error. Dan yang keluar atau outputnya di sini ada sinyal output. Nah, kalau pada P, controllernya ada KC. Kalau pada PI, controllernya ada KC 1 plus 1 per tau IS. Pada PID, untuk controllernya ada KC 1 plus tau D
plus 1 per tau IS. Mengapa seperti ini? Karena hasil dari PS per epsilon S di sini adalah KC. Jadi output terhadap inputnya ini adalah KC. Begitu juga pada PI, output terhadap inputnya yaitu KC 1 plus 1 per tau IS. Pada PID juga, untuk PS per epsilon S-nya adalah KC 1 plus tau D plus 1 per tau IS. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pada P itu memiliki satu parameter kendali yaitu KC. Lalu pada PI memiliki dua parameter kendali yaitu KC dan tau I. Lalu untuk PID dia memiliki tiga parameter kendali yaitu KC, tau I, dan tau D. Dari sini mereka itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita lihat pada aksinya. Di sini untuk P dengan aksinya yaitu proporsional, yang artinya output sinyal atau sinyal output sebanding dengan error. Sinyal output yang dikeluarkan nantinya akan sebanding dengan error steady state yang diperoleh. Jadi semakin besar sinyal output yang diberikan, biasanya errornya itu akan semakin besar. Selanjutnya ada pada PI ada aksi integral yaitu memperkecil offset. Jadi di sini apabila sinyal outputnya berubah terus selama ada error sampai error hilang. Jadi di sini dia berkelanjutan dari P. Jadi di sini P-nya itu agar si errornya itu sebanding dengan output sinyalnya. Jadi sinyal outputnya. Lalu pada PI di sini dia memperkecil offset atau memperkecil outputnya. Jadi dia akan berubah sampai errornya itu hilang. Nah, selanjutnya pada PID dia memiliki aksi derivatif yaitu mempercepat respon dan mengurangi atau menghilangkan osilasi. Jadi penggunaan PID ini ketika memang variabel yang dikendalikan sudah cepat, jadi tidak memerlukan PID lagi karena apabila menggunakan PID dia akan menjadi tidak stabil. Nah, selanjutnya kita masuki tuning atau penyetelan dengan tujuan mengatur parameter-parameter kendali KC, PB, prop atau tau I dan tau D agar mencapai kriteria respon pengendalian yang baik. Nah, kriteria respon pengendalian yang baik ini yang pertama ada overshoot minimum, lalu ada decay ratio 1/4, rise time minimum, setting atau respon time minimum. Nah, jadi ini tuh step change-nya atau set point atau bisa juga disebut disturbance. Untuk tahapan tuning sendiri, yang pertama kita menentukan parameter-parameter kendali. Yang kedua, analisis respon yang sesuai dengan 4 kriteria respon pengendalian yang baik. Nah, untuk tuning rules-nya di sini ada Ziegler-Nichols untuk pengendali suhu dan laju alir. Lalu ada metode kurva reaksi untuk pengendali pH, dan yang terakhir adalah internal model control atau MC untuk pengendali level dan tekanan. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengenal parameter-parameternya tadi atau kriteria respon pengendali yang baik, yaitu kriterianya ada rise time, biasa kita kenal dengan singkatan TR, adalah waktu pertama kali terjadi titik potong garis PV dengan SP. Jadi TR-nya di sini. Di sini adalah set point-nya. Dan ketika kita tarik garis lurus, ini nanti akan terjadi perpotongan. Jadi disinilah letak TR-nya. Lalu untuk time to first peak adalah waktu puncak pertama. Dia berada di sini. Lalu untuk yang ketiga ada setting time atau TS, waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Dan dia berada di sini. 95% dari SP. Di sini SP-nya dan 95%-nya berada di sini. Lalu untuk selanjutnya ada decay ratio, perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Di sini ada puncak kedua, lalu ada puncak pertama.
Jadi perbandingannya nanti jarak antara SP dengan puncak kedua, lalu ada jarak antara SP dengan puncak pertama. Lalu ada period of oscillation atau P, jarak antara dua puncak atau dua lembah. Jadi jarak antara puncak satu dengan puncak dua. Lalu untuk yang terakhir ada untuk yang selanjutnya ada offside, mohon maaf, selisih PV steady state dengan SP. Yang selanjutnya ada response time, waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak. Jadi response time ini berada di sini karena dia tuh membutuhkan waktu untuk mencapai keadaan tunak atau keadaan yang benar-benar dia steady state dan tidak berubah-ubah lagi. Jadi bentukannya, grafiknya nanti akan sama, tidak ada perubahan. Lalu untuk yang terakhir ada peak overshoot ratio dengan rumus A per B. Nah, selanjutnya kita memasuki metodenya. Yang pertama metode Ziegler-Nichols, Quarter Decay Ratio Response by Ultimate Gain Methods, juga dikenal dengan nama Closed Loop or Online Method, yang dipelopori oleh Ziegler dan Nichols pada tahun 1942. Metode ini terdiri dari dua step, yaitu yang pertama ada penentuan karakteristik dinamik atau personality dari control loop, dan yang kedua ada perkiraan parameter pengendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Nah, dan dapat kita ketahui dari tabel ini di sini adalah penentuan dari parameter-parameternya nanti. Nah, pada metode kali ini ada kurva respon dalam kondisi kritis, yaitu seperti ini, antara proses variabel atau PV terhadap waktu. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya itu sama, tidak ada perubahan apabila di kondisi kritis. Jadi terdapat PC, jarak antara puncak satu puncak lainnya. Dan untuk selanjutnya pada kurva, di sini terdapat kurva stabil dan tidak stabil. Mana sih yang kurva stabil itu? Terletak apabila penurunan dia itu lebih rapi, atau jadi penurunannya ini dari sini, jadi menurunnya itu lebih seimbang. Beda lagi dengan tidak stabil, dia tuh naik turun dan tidak seimbang. Bisa dilihat perbedaannya dari kurva stabil dan tidak stabil ini seperti apa. Langsung kita lanjutkan ke metode Cohen dan Cohn Rules atau biasa dikenal dengan kurva reaksi. Metode kurva reaksi atau open loop method yang dipelopori oleh Cohen dan Cohn pada tahun 1953. Metode ini dilakukan pada kondisi manual untuk melakukan tau dan tau di dari proses. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu Kp, tau dan tau di jika ada. Jadi untuk parameternya ini hampir mirip itu dengan metode 3 kurva reaksi di bab 3. Nah, untuk mengetahui pengendalinya, parameter dari setiap pengendali disajikan rumus seperti ini. Untuk KC-nya dapat kita lihat ada 3 rumus. Untuk tau I ada 2 rumus dan tau D terdapat 1 rumus yaitu di PID. Lalu kita lanjutkan untuk metode yang ketiga yaitu Internal Mode Control atau IMC. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari and Zavirio 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data type yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu yang pertama ada Kp, yang kedua ada tau, yang ketiga ada tau di jika ada, dan yang terakhir ada tau C yaitu 0,5 tau plus tau D. Selanjutnya didapatkan rumus seperti ini. Nah, langsung aja pada pengaplikasiannya. Jadi di sini kita mengaplikasikan menggunakan metode yang pertama yaitu metode Ziegler-Nichols. Nah, dalam grafik ini disajikan data pengamatannya seperti ini dan diketahui PBC-nya 4,5.
Nah, pada kondisi kritis dari data tadi, kita dapat menggunakan atau membuat grafik sepertinya ini. Jadi, di mana sih letak PC-nya? PC tadi antara jarak, yang keduanya itu hampir sama ya, atau sama. Jadi di sini terletak PC-nya. Dan dapat kita lihat untuk grafiknya di sini merupakan grafik yang seimbang. Jadi dapat kita lihat untuk kondisi kritis grafiknya stabil. Tadi pada soal diketahui PBC 4,5 dan PC kita hitung manual menggunakan penggaris. Jadi di sini nanti dengan jaraknya 13 cm. Lalu langsung kita masukkan pada rumus. Untuk KC-nya menggunakan rumus 100% plus PB. Jadi di sini ya untuk metode yang pertama, di sini rumusnya sudah diketahui tadi atau kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk P yaitu 2 dikali PBC. Jadi 2 dikali 4,5. Untuk PI 2,2 dikali 4,5. PID 2 dikali 1,7 dikali 4,5. Lalu untuk tau I pada P-nya 0. Lalu untuk pada PI-nya 0,83 dikali PC. Lalu pada PID 0,5 dikali 13. Untuk tau D-nya, untuk P dan PI adalah 0. Lalu untuk PID 0,13 dikali 13 cm. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk kondisi yang selanjutnya yaitu pada proporsional. Di sini sudah diketahui tipenya adalah servo, pengendalinya adalah proporsional, SP1-nya 40%, SP2-nya 45%, untuk PB-nya 9, dan tau I dan tau D-nya adalah 0 second. Dari data tadi, kita bisa membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Jadi dari hasil ini, hasil grafik, kita bisa menemukan untuk puncak yang pertama, lalu ada puncak kedua terletak di sini, lalu untuk yang hijau adalah nilai akhir dari grafik ini, dan untuk rise time terdapat pada titik potong antara garis ini, nilai akhir sampai dengan ditarik ke bawah dan hasilnya nanti menghasilkan rise time. Lalu untuk 41,7 atau 0,8 ini adalah nilai awal. Lalu untuk response time berada di titik sini. Nah, dari grafik ini kita menemukan puncak pertama berada di 44,3%. Lalu untuk yang kedua SP-nya 40%, SP2-nya 45%, lalu untuk PV konstannya sebesar 44,9%. Lalu untuk nilai A 1,1%, untuk B-nya 2,5% dan C-nya 0,3%. Jadi untuk A, B, C itu kita hitung menggunakan perbandingan satu kotak ini sebesar 0,5 cm. Dan hitungannya, satu kotak ini adalah 10 detik. Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan, kita lanjutkan untuk mencari parameter-parameter. Jadi, untuk overshoot dengan rumus A per B, jadi 1,1 dibagi 2,5 menghasilkan 0,44%. Lalu untuk yang kedua ada decay ratio C per A menghasilkan 0,273%. Untuk peak time, di sini waktunya terdapat pada 8 sekon dan rise time-nya pada 6 sekon. Untuk response times-nya di sini ada 429 sekon. Untuk period of oscillation ada 17% dan offset-nya 0,7%. Nah, dilanjutkan pada proportional integral atau PI. Di sini disajikan data pengamatan, diketahui SP1 40%, SP2 45%, PB-nya 9,9, tau I 10,79 sekon dan tau D-nya 0.
Nah, sama seperti sebelumnya, langsung kita buat grafik dari data pengamatan yang sudah kita ketahui. Grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Di sini kita mengetahui untuk puncak 1 berada di sini, puncak 2 berada di sini, lalu nilai akhirnya. Lalu kita bisa juga menemukan nilai awal, rise time, dan response time. Nah, selanjutnya sama, kita menyajikan dalam data puncak pertama pada 44,3, lalu SP1 dan SP2 sudah diketahui pada soal, yaitu 40% dan 45%. Untuk PV konstannya 44,9%. Lalu dapat dihitung pula untuk A 0,2%, B 3,7%, dan C 0,5%. Selanjutnya langsung kita tentukan atau kita hitung parameter-parameternya, yaitu overshootnya 0,0541%, untuk decay ratio 2,5%, untuk peak time atau puncaknya ini berada di 12 sekon, untuk rise time-nya ini berada pada 42 sekon, dan untuk response time berada pada 459 sekon. Dan untuk period of oscillation 14% dan offsetnya sebanyak 0,1%. Nah, kita lanjutkan pada metode atau pengendali yang terakhir, proportional integral derivative PID. Diketahui SP1 sebesar 40%, SP2 45%, PB-nya 7,65, tau I 6,5 sekon, dan tau D-nya 1,69 sekon. Dan disajikan data pengamatan sebagai berikut. Langsung saja, dari data pengamatan tadi, kita buat grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Dapat diketahui pada garis biru ini, diketahui puncak 1 dan puncak 2. Kenapa bersamaan? Karena puncak 1 dan puncak 2 dia bersebelahan. Dan kita dapat mengetahui juga dari grafik kita mengetahui nilai akhir, nilai awal, rise time, dan response time-nya. Langsung saja kita sajikan dalam data. Untuk puncak pertama, dia terletak pada 45,6. Jadi dapat dilihat di sini. Selanjutnya ini adalah 45,6. Lalu SP1 40%, SP2 45%, dan PV konstannya 44,9%. Untuk nilai A kita bisa peroleh 0,2%, B-nya 3,9%, untuk C-nya 0,1%. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan parameternya. Yang pertama ada overshoot 0,051% dengan rumus A per B. Lalu ada decay ratio dengan rumus C per A. Ditemukan 0,5%. Peak time-nya dia terletak pada 14 second. Lalu untuk rise time-nya dia terletak pada 8 second, dan response time-nya dia terletak pada 506 second. Untuk period of oscillation dia 10%, dan offsetnya kita temukan sebesar 0,1%. Nah, sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.